Halo, berjumpa lagi dengan saya, Yansen Theophilus. Kali ini kita akan lanjutkan kuliah otomasi sistem manufaktur dengan membahas penerapan sistem terotomasi di dalam sistem material handling di industri. Pada perkuliahan kali ini kita tidak hanya membahas fokus ke sistem terotomasinya saja, tapi juga saya akan singgung sedikit banyak terkait dengan sistem logistik dan juga material handling. Maka kuliah hari ini akan sedikit banyak bersinggungan dengan berbagai mata kuliah di teknik industri seperti sistem rantai pasok, perancangan tata letak fasilitas, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Materi kita hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian yang pertama saya akan membahas overview mengenai sistem logistik di industri. Lalu yang kedua kita akan membahas terkait material transport system. Dan di video yang kedua nanti kita akan membahas mengenai bagian 3 yaitu storage system di industri. Untuk buku referensi yang digunakan masih sama ya, dari Groover, buku tahun 2016 mengenai automation, production system, dan juga computer integrated manufacturing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu overview sedikit terkait dengan logistik. Untuk bisa memahami sistem material handling dengan baik, kita harus paham dulu nih tentang logistik. Mungkin kalian sudah pernah disinggung sedikit ya, entah itu di P3 atau di sistem produksi dan rantai pasok, ataupun mata kuliah lainnya, tapi nggak apa-apa, kita review kembali supaya kalian semakin memahami. Apa itu logistik? Logistik adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan, jadi ada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan akuisisi, perpindahan, storage, dan juga distribution dari material ataupun produk jadi di sebuah industri, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari konsumen. Ya, jadi ada 4 aktivitas utama di sini, di mana yang pertama adalah mengakuisisi atau memperoleh atau mengambil entah itu material ataupun produk jadi, lalu memindahkan, lalu menyimpan, dan juga mendistribusikan pada waktunya. Ya, jadi 4 aktivitas utama ini yang bertujuan untuk memenuhi permintaan dari customer supaya produk yang kita jual dari mulai kita masuk ke pabrik kita sampai keluar dari pabrik kita ke tangan konsumen itu bisa bergerak untuk mencapai apa yang customer inginkan, yaitu produk yang sesuai kebutuhan mereka sampai di tangan mereka bisa mereka konsumsi. Ya, itu adalah apa itu logistik. Kategori dari logistik itu bisa kita lihat pertama-tama dari di mana aktivitas logistik itu berada. Ya, dibagi menjadi 2, yaitu external logistics dan juga internal logistik. External logistik adalah proses logistik transportasi yang terjadi di luar fasilitas pabrik kita. Misalnya ketika produk sudah selesai kita produksi, sudah kita package, kita mau kirimkan ke distribution center ataupun langsung directly ke customer. Maka aktivitas logistik tersebut terjadi di luar facility pabrik kita, maka dari itu disebut dengan external logistik. Sedangkan internal logistik adalah proses logistik yang terjadi di dalam fasilitas produksi, ya, di dalam lingkungan area pabrik kita. Oke, dimana di dalam pabrik itu sendiri ketika kita melakukan proses produksi, kita pasti perlu melakukan pengambilan barang, pemindahan barang, penyimpanan barang, entah itu material ataupun work in process, ataupun material, ataupun produk jadi ya. Jadi itu yang disebut dengan internal logistik. Dan biasanya baik itu eksternal maupun internal itu menggunakan equipment yang berbeda ya. Hampir tidak pernah atau jarang sekali mungkin material handling equipment yang digunakan secara internal maupun eksternal ya, hampir tidak ada. Pasti biasanya dibedakan karena purpose-nya biasanya berbeda ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan apa saja equipment yang cocok. Nah, selanjutnya kalau tadi dilihat dari proses material handling tersebut atau proses logistik tersebut berada, selanjutnya logistik proses juga bisa dibagi berdasarkan kemana arah dari proses logistik tersebut. Ya, jadi ada 3. Yang pertama adalah inbound, ya, inbound logistik, di mana proses logistik ini adalah proses yang terjadi perpindahan material yang terjadi masuk ke dalam facility kita atau ke dalam pabrik kita.
Ya, lalu selanjutnya ada yang disebut dengan intralogistik ya, atau in-house logistik, di mana ini adalah proses logistik ke arah seputar di dalam facility kita. Dan yang ketiga adalah outbound logistik, di mana outbound logistik ini adalah proses logistik yang arahnya itu keluar dari facility kita, entah itu ke customer, ataupun ke distribution center, ataupun ke retailer, kemanapun itu, keluar dari pabrik kita, itu disebut outbound logistik. Ya, jadi pengkategorian ini juga biasanya diikuti dengan jenis equipment ataupun metode material handling yang berbeda. Dan nanti kita akan bahas satu persatu, tapi kalian harus tahu dulu nih istilah-istilah dalam logistik yang akan memudahkan dalam kita memahami. Dan di dunia kerja pun kalau kalian bekerja ataupun berusaha di bidang ini yang pasti ada material handling, pasti kalian harus familiar dengan istilah-istilah tersebut. Saya sudah sempat membahas definisi logistik ya, ada 4 kunci aktivitas yang dilakukan, ya, yaitu pengambilan barang, pemindahan barang, penyimpanan barang, dan juga distribusi. Ya. Nah, dari 4 aktivitas kunci tersebut, dikembangkanlah aktivitas yang namanya integrated logistik ya, di mana terdiri dari 5 kegiatan atau 5 proses yang membuat seluruh aktivitas logistik tersebut bisa berjalan ya, dari mulai kita menerima material, kita mengolah material tersebut di dalam pabrik, lalu keluar sampai ke tangan customer ya. Untuk mencapai seluruh rangkaian aktivitas tersebut ada 5 proses utama yang perlu kita desain, yang perlu kita lakukan di dalam industri kita. Ya, yang pertama adalah tentu saja order processing ya. Order processing adalah kita menerima order dari pihak sales ataupun bagian lainnya. Nah, lalu dari order itu kita memilih nih, apa yang harus kita ambil. Material atau produk jadi mana yang harus kita ambil, harus kita pindahkan, harus kita distribusikan. Itulah yang disebut dengan proses order processing. Nah, yang kedua adalah inventory. Di mana inventory ini kita mengelola persediaan yang ada di dalam pabrik kita. Bagaimana cara mengelolanya? Kita harus tahu kapan harus membeli material, berapa material yang harus tersedia di dalam gudang kita. Begitu juga dengan produk jadi, berapa yang harus kita produksi, berapa yang harus kita distribusikan, berapa yang harus disimpan di gudang. Ya, itu terkait dengan pengelolaan persediaan atau yang kita sebut dengan inventory. Lalu yang ketiga adalah transportation. Ya, transportation yang berarti kita melakukan perpindahan, baik itu tadi inbound, intra, ataupun outbound. Ya. Perpindahan untuk memindahkan material ataupun sebuah benda dari satu titik ke titik yang lainnya. Kenapa harus dipindahkan? Supaya bisa berproses ya, dari mulai material dari sumbernya kita beli, masuk ke pabrik kita, di pabrik kita diolah, pindah dari satu titik ke titik lainnya untuk diproses, lalu keluar dari pabrik kita masuk ke distribution center ataupun retailer ataupun customer directly, to transportation. Lalu yang keempat adalah warehousing, material handling, dan juga packaging. Ya, dimana proses warehousing ini adalah proses kita mengelola gudang ya. Dimana kita punya gudang, bagaimana kita menyusun secara efektif dan efisien supaya semua produk ataupun material ataupun work in process yang perlu kita simpan di gudang tersebut muat dan mudah diakses. Ya, ketika kita butuh, kita bisa dengan mudah dan cepat mengambil di warehouse. Itu yang mesti kita desain. Lalu selanjutnya material handling. Ya, material handling adalah perpindahan material dari satu titik ke titik yang lainnya untuk diproses ya, sehingga yang tadinya dari material, raw material menjadi produk jadi. Itu material handling. Lalu selanjutnya packaging. Packaging ini juga tidak kalah penting yang seringkali dilupakan ya. Dimana ketika kita sudah selesai memproduksi, produk jadinya sudah ada, kita mesti package nih ya. Package sendiri fungsinya salah satunya adalah untuk mempermudah proses logistik sehingga mengurangi damage saat proses transportasi misalnya. Mempermudah produk untuk dibawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu packaging. Meskipun packaging ini ada kaitannya juga dengan
aspek ergonomi maupun marketing ya, supaya lebih menarik produknya, misalnya supaya produknya lebih mudah dibawa-bawa, lebih mudah digunakan ya, itu terkait packaging juga. Tapi pada dasarnya packaging untuk mempermudah kita memindahkan ataupun menyimpan sebuah barang supaya terhindar dari damage yang tidak diharapkan. Lalu yang kelima adalah facility network, di mana di sini kita merancang bagaimana kita menempatkan setiap fasilitas, bagaimana kita mengatur tata letak fasilitas yang ada di dalam pabrik kita, ya, ataupun di luar pabrik kita yang masih berhubungan dengan industri kita. Misalnya bagaimana kita menentukan letak distribution center kita supaya proses distribusinya berjalan dengan baik. Kalau di dalam fasilitas kita, di dalam pabrik kita, bagaimana caranya kita menempatkan di mana gudang kita berada, bagaimana tata letak rak di dalam gudang kita misalnya, bagaimana tata letak mesin di dalam pabrik kita supaya perpindahan materialnya itu efektif dan efisien. Itu terkait dengan facility network yang nanti kita akan bahas lebih lanjut kalian di semester 7 di mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Singkat cerita, itulah 5 proses kunci ya, yang membuat proses logistik di sebuah industri itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kita lihat bahwa bentuknya ini seperti pentagram ya. Kenapa pentagram? Karena kalau kita lihat ada koneksi dari satu proses ke proses lainnya, dan kalau ditanya yang mana duluan Pak, nggak bisa juga gitu ya, karena kelima proses ini harus dijalankan secara berkesinambungan supaya industri kita ini berjalan dengan baik. Nah, pada dasarnya proses logistik itu adalah sebuah sistem ya, sistem tadi untuk menjalankan 4 aktivitas kunci yang tadi saya sudah jelaskan, yang bisa dikembangkan lagi menjadi 5 proses integrated logistik. Ya, terdiri dari sebuah sistem ya, untuk mengontrol perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Disimpan ketika diperlukan, didistribusikan ketika diperlukan juga. Dimana semua, kalau kita lihat kembali ya, kelima proses ini yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi ya, itu semuanya akan menimbulkan cost. Ya, kita memproses order, ada cost di situ. Kita nyimpen barang di gudang, ada cost di situ. Kita memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lainnya, ada cost di situ, baik itu pakai mesin ataupun pakai manusia. Semua ada cost. Kita taruh distribution center di sebuah kota, ya, kita mengadakan sebuah gudang dengan berbagai macam kombinasi rak di dalamnya, itu ada cost. Maka dari itu, cost dari logistik ini, goals-nya kita buat seminimum mungkin dengan tetap bisa memberikan service level yang baik, ya. Seringkali orang berfokus bagaimana supaya cost-nya sedikit mungkin, tapi dia mengorbankan service levelnya. Proses transportasinya jadi lambat, gudangnya jadi berantakan, dan lain sebagainya ya. Jadi goals utamanya logistik ini adalah bagaimana kita bisa meminimasi cost dengan tetap memaintain service level kita. Nah, kalau dilihat perbandingan antar negara, nih kita lihat nih ya, bahwa kecenderungannya ya, negara-negara maju dengan sistem manufaktur yang canggih dan juga berkembang dengan pesat seperti Jepang, Singapura, USA, dan juga Europe itu punya cost logistik yang sangat efisien dibandingkan dengan GDP atau Gross Domestic Product. USA, Jepang, Singapura itu punya persentase logistik di bawah 10% ya. Jadi dari nilai semua produk yang beredar, itu biaya logistiknya kurang dari 10%. Sedangkan Indonesia sendiri itu punya cost of logistik 24%, yang berarti kurang lebih biaya dari atau nilai dari setiap produk ya, kalau di rata-rata itu 24%-nya itu muncul dari proses logistik, bukan dari biaya materialnya, biaya marketingnya, dan lain sebagainya. Sehingga dilihat bahwa memang tantangan kita ya, yang belajar mengenai supply chain dan juga logistik di Indonesia, bagaimana kita bisa menekan cost of logistik ini supaya bisa bersaing, karena mau tidak mau salah satu cost yang cukup besar yaitu logistik ya, dimana ini akan berkaitan langsung dengan biaya produk. Inilah yang menyebabkan bahwa
Indonesia mungkin punya banyak produsen, tapi sulit bersaing di pasar global karena kita punya efisiensi manufacturing ataupun efisiensi logistik yang kurang, sehingga produk kita sulit bersaing secara harga. Kalau dilihat trennya di 2018 dibandingkan dengan 2020, itu kurang lebih posisi Indonesia nggak berkembang ya, masih di sekitar 24-26%. Sehingga ini jadi tantangan kita bersama ya, bagaimana kita bisa at least meniru ya, walaupun belum bisa lebih baik dari negara-negara maju. Kita tahu patokan ataupun kalau kita bicara manufacturing ya, yang menjadi panutan itu memang USA. Ya, saya berharap kalian yang berminat di bidang supply chain dan lain sebagainya bisa suatu hari nanti bisa mengembangkan sistem logistik di Indonesia supaya menjadi lebih baik. Ya, ini sejumlah fakta yang bisa saya sampaikan juga supaya kita lebih tertrigger nih bagaimana supaya kita bisa mengembangkan sistem manufaktur yang lebih baik ke depannya untuk mengembangkan bangsa kita. Ini mungkin bagan atau diagram yang pernah kalian lihat gitu ya di pembelajaran sebelumnya, bahwa sebuah sistem produksi ya, sebuah sistem manufaktur terdiri dari level enterprise dan juga level factory. Ya, bedanya adalah pada level factory ini semua proses terjadi di dalam pabrik ataupun facility yang kita miliki di dalam industri kita. Sedangkan enterprise level ini adalah level pengembangan bisnis ya, aspek bisnis di mana dia mendukung yang terjadi di pabrik, tapi aktivitasnya tidak langsung terjadi di dalam fasilitas planning kita, di dalam pabrik kita. Itu perbedaan antara enterprise dengan factory. Contohnya untuk enterprise level ini biasanya kita sebut dengan manufacturing support system. Ya, kenapa disebut support system? Karena memang seperti yang saya bilang, sistem ini tidak terjadi di dalam pabrik secara langsung, tapi semua aktivitas yang terjadi itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di pabrik. Contoh dari manufacturing support system misalnya perancangan produk, pengembangan produk. Pengembangan produk ini memang tidak terjadi di pabrik, tapi hasil dari pengembangan produk ataupun proses pengembangan produk saling terkait satu sama lain dengan apa yang terjadi di pabrik. Hasil dari rancangan produk akan mempengaruhi bagaimana proses aktivitas yang terjadi di pabrik. Yang kedua mungkin sales dan marketing. Bagian sistem ini itu tidak terjadi langsung di pabrik, tapi prosesnya semakin banyak salesnya akan mempengaruhi berapa yang harus diproduksi di pabrik, ataupun sebaliknya. Ya, jadi itu yang disebut dengan manufacturing support system. Ya, ada banyak hal lainnya seperti financing ya, bagian keuangan, di mana bagian keuangan ini akan mempengaruhi mesin apa yang dibeli di pabrik misalnya, budget untuk produksinya berapa, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali manufacturing support system, sistem-sistem yang mendukung sebuah industri bisa berjalan, tapi tidak secara langsung mempengaruhi proses yang terjadi di pabrik. Sedangkan sebaliknya di factory level, ya, di sini adalah proses-proses yang berkaitan dengan yang terjadi di pabrik ya, yang pasti manufacturing system itu sendiri, ya, proses manufaktur yang terjadi. Nah, quality control ini ada di perbatasan ya, karena quality control ini bisa terjadi di level pabrik, bisa juga terjadi di luar pabrik. Kalau di luar pabrik, misalnya proses sampling ya, atau proses research and development itu bisa terjadi di luar pabrik. Nah, sistem manufacturing sendiri didukung juga dengan yang kita pelajari sejauh ini ya, automation and control technologies ya, menggunakan berbagai mesin, mechanized mesin ataupun automation system, juga didukung ya oleh material handling and identification. Material handling di sini kita sudah tahu tadi ya apa itu material handling, dan juga identification ini yang kita akan bahas di minggu depan terkait dengan bagaimana work in process material ataupun produk jadi ini bisa diidentifikasi. Semua punya identitas ya, sehingga kita tahu setiap material, setiap produk itu posisinya ada di mana. Ya, setiap material punya identitasnya masing-masing, sehingga kalau hilang bisa ketahuan yang mana yang hilang.
Kalau lagi diproses, kita tahu yang mana nih yang lagi diproses. Ya, itu terkait dengan identification technology. Dan ini akan dibahas di AIDC di minggu depan ya, kalau tidak salah. Nah, setelah kita membahas mengenai apa itu logistik, bagaimana peran logistik dan juga material handling di dalam sebuah sistem produksi, kita masuk ke material transport system. Ya, jadi ada dua aktivitas besar yang kita bahas, yaitu material transport system dan juga storage system. Apa itu material handling atau material transport system? Ya, merupakan subactivity dari logistik. Ya, yang merupakan aktivitas memindahkan, menyimpan, ya, melindungi dan juga mengontrol material and products. Jadi bukan hanya material, tapi juga produk jadi ya, di dalam proses manufaktur, distribution, consumption, and disposal. Ya, jadi proses perpindahan dan juga storage ini terjadi di dalam dari mulai kita melakukan manufacturing, mendistribusikan ya ke distributor ataupun ke customer, lalu sampai bisa dikonsumsi oleh konsumen sampai ke disposal setelah dibuang, ya, setelah selesai dikonsumsi itu juga masuk ke kaitan material handling. Nah, dalam kaitannya dengan material handling terdapat beberapa performance measure ya. Performance measure adalah ukuran performance yang penting untuk kita pertimbangkan. Goals dari material handling system kita harus bisa apa gitu. Performance apa yang kita tuju. Ada 6 setidaknya di sini ya. Ada 6 yang mesti kita pertimbangkan dan mesti kita tuju ya. Jadi yang pertama, material handling kita itu harus safely ya. Safely dalam arti harus aman, jangan sampai sistem material handling kita itu menyebabkan pabrik kita itu menjadi berbahaya. Misalnya ketika kita menggunakan AGV, ketika kita menggunakan kendaraan-kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa ada safety protokol yang tepat sehingga dia mengancam nyawa manusia di dalam pabrik. Itu tidak safe ya. Nah, maka safely itu penting untuk kita tuju. Yang kedua, efficiently. Ya, ini jelas karena tadi biaya logistik itu berkaitan erat dengan efisiensi. Ya, di mana semakin lama kita melakukan perpindahan, semakin besar cost yang ditimbulkan. Itu kalau dilihat dari efisiensi waktu. Bisa juga dilihat dari efisiensi energi. Semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk memindahkan barang, maka kecenderungannya semakin besar tentunya cost. Karena kita tahu setiap energi itu menghasilkan cost. Yang ketiga, low cost. Ya, ini berkaitan erat dengan semua performance measure lainnya. Ya. Kalau misalnya tidak safe, pasti akan menimbulkan cost. Kalau tidak efisien, akan menimbulkan cost. Kalau tidak akurat, ya kita memindahkannya itu salah posisi, pasti akan cost karena dia akan mengulang aktivitas yang sama. Ya, jadi low cost ini penting. Yang keempat, in a timely manner. Maksudnya in a timely manner itu kita memindahkan pada waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Terlalu cepat juga nggak baik ya, karena kita jadi harus menyimpan barang tersebut di satu posisi, padahal dia belum dibutuhkan di posisi itu juga nggak baik ya. Kalau terlalu lambat, ketika dia dibutuhkan, dia belum ada barangnya, itu juga nggak baik. Maka in a timely manner. Yang kelima, akurat. Akurat ini bisa diartikan materialnya tepat yang dipindahkan, jangan sampai salah material. Kuantitasnya tepat, ya, materialnya tepat, tapi kuantitasnya salah juga akan menimbulkan masalah. Lalu pada lokasi yang tepat, ya, seperti yang saya bilang bahwa jangan sampai dia ada di posisi yang tidak dibutuhkan, karena itu pasti ada cost-nya. Dan yang keenam adalah tanpa kerusakan. Inilah pentingnya juga kita perlu packaging, misalnya kita perlu ada tadi yang namanya unit load untuk menghindari ketika dipindahkan benda ini rusak di tengah jalan. Entah itu karena jatuh, karena dibawa dengan tidak tepat, entah itu karena dia berbenturan satu sama lain, karena metode pembawaannya tidak tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kita merancang sebuah sistem material handling, ya, terdapat 4 hal utama yang mesti kita
pertimbangkan ya, untuk bisa merancang sistem material handling yang sesuai. 4 ini harus kita kuasai dulu nih, supaya kita tahu equipment yang tepat, sistem yang tepat seperti apa. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah material karakteristik. Ya, dimana material karakteristik ini sangat penting untuk kita pahami, dan sebenarnya mudah untuk memahaminya, tapi terkadang kita tidak memikirkan dengan benar. Karena material karakteristik ini akan menentukan kebutuhan transport dan juga storage equipment-nya. Ya, dari yang paling simpel, kita harus tahu nih, produk ataupun material yang akan kita bawa itu solid, liquid, atau gas. Kalau liquid ya pasti dia harus di-contain ya. Nggak bisa kalau liquid itu kita bawanya menggunakan tray seperti ini ya, bocor ya. Liquid misalnya kita bisa pakai drum seperti ini. Ya, ataupun botol, ataupun apapun ya. Tapi kita harus memahami apa yang tepat, equipment apa yang tepat untuk menghandle berbagai tipe zat. Lalu bentuk, ukuran, berat, kondisinya, apakah dia panas, dingin, apakah dia tajam ya. Itu akan menentukan equipment untuk menghandle, memindahkan, menyimpannya seperti apa. Lagi cukup populer nih di masa pandemi misalnya ya, cold supply chain ya. Cold supply chain itu punya tantangan tersendiri untuk misalnya untuk makanan-makanan frozen food. Di masa pandemi ini frozen food demand-nya meningkat cukup drastis ya, karena orang pada waktu tahun-tahun kemarin itu nggak mau makan di luar, dia perlu masak sendiri, dan supaya dia nggak perlu beli bahan terlalu sering, jadi mereka nyetok frozen food. Dan di sini demand yang meningkat menimbulkan challenge bagaimana kita memindahkan, melakukan supply chain, rantai pasok untuk produk-produk yang frozen yang dinamakan dengan cold supply chain. Dan di sini juga lagi cukup populer ya sampai dengan saat ini. Nah, itu bagaimana kita bisa memahami perpindahan dari produk yang dingin banget. Belum lagi nanti kalau panas banget, kalau kotor, kalau dia itu punya kelembapan yang harus dijaga dan lain sebagainya. Seperti kemarin kita bicara vaksin ya. Kenapa vaksin yang dipilih Sinovac gitu ya? Kurang lebih karena misalnya di zaman dulu awal-awal vaksin dikembangkan, sulit untuk melakukan proses logistik untuk vaksin-vaksin seperti Pfizer dan lain sebagainya harus dipindahkan dalam suhu minus sekian derajat, minus belasan derajat dan lain sebagainya. Safety risk dan juga risk of damage ya, apakah dia itu mudah pecah ya, apakah dia itu mudah patah dan lain sebagainya. Kita harus pahamin ya untuk bisa mengetahui nanti material handling equipment yang tepat. Selanjutnya ada flow rate, routing, dan juga scheduling ya. Flow rate ini terkait dengan berapa jumlah material yang dipindahkan dalam satu satuan unit. Ya, biasanya kita bisa pakai measure berapa piece per hour, berapa pallet per hour, dan lain sebagainya. Ya, lalu ini berkaitan juga dengan unit load yang akan kita pakai ya. Dalam sekali bawa, itu apakah dia dibawanya satu persatu, apakah di dalam batch, apakah di dalam proses yang continue. Misalnya kita bisa pakai conveyor nanti kalau perpindahannya continue. Kalau batch berarti kita butuh unit load tertentu, misalnya kita butuh tray, kita butuh tote box, ataupun apapun unit load lainnya. Lalu yang kedua routing. Routing adalah bagaimana perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya, bagaimana kombinasinya. Berapa jarak sebuah materialnya harus pindah dari titik A ke B. Ya, lalu kapan dia harus dipindahkan, itu terkait dengan scheduling. Ya, routing itu arah perpindahannya. Ya, kombinasi perpindahannya, kapan dia dari titik satu ke titik lainnya lagi, bagaimana routingnya. Sedangkan scheduling itu terkait dengan kapan. Ya, kapan dia harus dipindahkan. Ya, jadi flow rate terkait dengan berapa banyak yang harus dipindahkan dari satu waktu ke waktu. Ya, jadi ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga yang mesti didesain juga adalah plan layout kita. Kita harus memahami pabrik kita itu karakteristiknya seperti apa, karena akan sangat mempengaruhi material handling equipment-nya. Misalnya kita bisa bagi menjadi job shop atau flop shop. Ini flow shop ya. Kita sudah belajar di mata kuliah P3 atau sistem produksi ya, apa bedanya job shop atau flop shop yang berkaitan dengan make to order ataupun make to stock. Ya, dimana kalau job shop ini biasanya kita punya random pattern ya, kita punya proses produksi yang random banget, tergantung karena biasanya make to order, kita tergantung ordernya seperti apa yang akan mempengaruhi prosesnya. Maka biasanya
material handlingnya lebih random. Ya, bisa kita pakai trucks, cranes, dan lain sebagainya. Bisa dimodifikasi jalurnya dengan cepat. Sedangkan untuk flow shop, ini lebih terstruktur ya, karena kita made to stock. Kita sudah punya sistem produksi yang pakem nih ya, seperti apa. Maka kita bisa gunakan material handling yang lebih stabil ya. Secara kecepatan, secara kestabilan lebih baik, tapi dia itu lebih sulit beradaptasi dengan perubahan. Paling simpel kita lihat conveyor ya. Conveyor itu dia biasanya untuk pergerakan yang cepat, continuous, tapi dia memang nggak bisa ngubah-ngubah jalur dengan cepat seperti pada industrial truck. Itu tadi dari sudut pandang job shop atau flow shop. Ya, dan biasanya ini berkaitan dengan seperti apa plan layout kita ya. Ada yang namanya fixed position, proses layout, dan juga product layout. Ini sebenarnya dibahas nanti di PTLF, tapi untuk menjelaskan ke material handling equipment kita mesti singgung sedikit ya. Nah, bedanya dari tipe-tipe layout ini adalah dari bentuk layoutnya ya, yang biasanya disesuaikan dengan bagaimana proses produksinya. Nah, singkat cerita, proses layout ini itu dimana layout dari sistem produksi kita ini dikelompokkan berdasarkan mesin-mesinnya. Kita lihat ya, misalnya mesin bubut semua dikelompokkan jadi satu. Mesin milling semua dikelompokkan jadi satu. Ya, jadi kalau kita lihat ini layoutnya itu disusun berdasarkan mesinnya. Sehingga impact-nya adalah pergerakan dari material itu berdasarkan mesinnya. Ibarat kita punya komponen A dan komponen B. Ya, komponen A ini geraknya ke mesin bubut, setelah itu ke mesin grinding, setelah itu ke assembly, dia keluar. Sedangkan untuk komponen B, itu dia ke mesin bubut, tapi dia ke mesin milling dulu, terus dia ke drilling, lalu dia ke painting, dia tidak melalui assembly, dia langsung ke warehouse. Sedangkan kalau dilihat pada product layout, pembagian denah atau pembagian layout dari sistem produksinya itu based on produknya. Misalnya, kita punya 4 part ya, yang mau diproduksi. Nah, 4 part ini dia punya layout masing-masing. Dia tidak akan bercampur secara mesin maupun layout seperti pada proses layout. Part A akan diproduksi pada line yang ini, part B akan diproduksi pada line ini, dan seterusnya. Oke, nah kalau kita lihat, kalau kita punya job shop, ya karena dia punya random pattern, biasanya dia akan menggunakan proses layout. Ya, jadi proses layout ini untuk yang variasi produknya itu banyak ya, dengan kuantitasnya yang biasanya bercampur-campur. Sedangkan untuk product layout, itu biasanya yang kuantitas produknya itu, varian produknya itu relatif lebih sedikit, dan dia itu jarang mengalami perubahan ya. Nah, ada satu lagi yang namanya fixed position. Dan nanti ada yang namanya GT layout, tapi itu akan baru dijelaskan di PTLF ya, karena belum perlu di sini. Oke, dimana GT layout itu, ya ada satu lagi namanya GT atau group teknologi namanya. Group teknologi ini merupakan kombinasi dari proses dan juga produk, yang merupakan nanti layout produksinya itu berdasarkan sel-sel tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di PTLF ya, karena saya rasa belum perlu di sini karena cukup panjang tuh bahasnya. Tapi kalian perlu tahu satu lagi fixed position layout. Yang membedakan fixed position layout dari yang lainnya adalah pada fixed position layout, material utamanya, base komponennya itu dia tidak bergerak. Ya, ibarat kita buat rumah. Jadi komponen-komponen pendukung lainnya yang datang ke situ. Beda dengan proses dan product layout. Kalau proses dan product layout, dari base produknya itu akan berpindah dari satu proses ke proses lain. Sedangkan pada fixed position, base produknya yang diem. Semua proses akan terjadi di posisi tersebut. Material pendukungnya akan terjadi di posisi tersebut yang sudah fix. Contoh yang paling simpel, pembuatan pesawat terbang atau pembuatan rumah. Nggak mungkin base rumah atau base pesawatnya yang pindah dari satu stasiun ke stasiun lain seperti pada proses atau product layout. Tapi komponen-komponen pendukungnya yang datang ke base-nya dan semua akan dirakit di posisi tersebut. Oke, jadi itu singkat cerita perbedaan plan layout type yang kita akan bahas lebih lanjut di PTLF. Tapi kalian harus tahu lebih awal nih karena akan berkaitan dengan material handling equipment yang tepat. Mana kalau fixed position kita bisa gunakan berbagai material ini nih, berbagai material handling equipment ini. Kalau untuk yang produk, ya karena tadi produk layout itu dia cenderung
perpindahannya itu pasti gitu ya, fix, maka kita bisa gunakan conveyor misalnya. Sedangkan untuk proses, karena perpindahannya itu nggak jelas ya dari satu titik ke titik yang lain, tergantung sama order dan jenis barangnya, maka kita bisa gunakan hand truck, forklift, dan lain sebagainya. Conveyor kurang tepat untuk proses layout. Begitu juga dengan fixed position, karena nanti harus memindahkan komponen semua ke posisi tersebut, maka sulit menggunakan conveyor gitu ya. Bisa kita gunakan industrial truck ataupun cranes, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dan yang terakhir adalah unit load principles. Ya, unit load ini adalah prinsip di mana kita memindahkan produk material dari satu titik ke titik yang lain, tidak dalam satuan pieces, tapi dalam satuan tertentu, dalam load tertentu yang bisa dibawa dalam sekali jalan. Tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam material handling. Nah, secara umum, unit load ini ditentukan ya berdasarkan sebanyak mungkin yang bisa dibawa dalam satu kali jalan oleh material handling equipment. Misal, kita punya forklift. Ya, forklift ini bisa memindahkan sekali jalan dalam ukuran sebuah palet. Ya, ini contoh palet. Nah, maka unit load kita untuk memindahkan itu menggunakan palet. Ya, supaya forklift ini sekali jalan itu efisien. Nggak buang-buang energi, nggak buang-buang biaya. Itu prinsip unit load. Unit load-nya seperti apa itu sangat bergantung pada produknya dan juga proses produksi kalian. Nah, kenapa sih material handling, prinsip unit load ini penting dalam material handling? Karena seperti yang saya bilang ya, untuk tujuan efektivitas dan efisiensi. Banyak produk yang bisa dipindahkan dalam sekali jalan. Bayangkan kalau misalnya produk peniti ini nggak ada unit load-nya, pusinglah kita ya harus memindahkan satu persatu sekecil itu, sangat tidak efisien. Sehingga impact-nya jumlah trips bisa dikurangi, energi, waktu bisa dikurangi. Lalu proses loading unloading juga lebih cepat ya, karena kita melakukan loading unloading sekaligus untuk unit load tersebut. Lalu product damage pun bisa dikurangi ya, karena kita membawanya itu sesuai dengan ukuran material handling yang equipment yang seharusnya. Ya, jadi 4 hal ini yang harus kalian pertimbangkan ya ketika kita merancang sistem material handling. Penting ya. Penting untuk di-note. Ya, berikut berbagai contoh unit load yang sering digunakan ya. Ada yang namanya tote box seperti ini, ada yang namanya pallet box, ada yang namanya wooden pallet ya, wooden pallet seperti ini. Biasanya untuk di-attach dus ya, memang ini proses loading unloadingnya paling cepat ya. Karena ditaruh dus di sini, ngambilnya juga gampang, bisa ditumpuk, efisien. Tapi mungkin tidak semua barang bisa di-handle di wooden pallet seperti ini. Ada yang juga butuh cover di sebelah pinggir-pinggirnya seperti tote box dan juga pallet box. Tapi impact-nya adalah proses loading dan unloading-nya akan sedikit lebih lama daripada kita pakai wooden box. Untuk yang pallet box seperti ini ada juga yang memodifikasi. Ini di AHM banyak menggunakan pallet box seperti ini. Tapi dia tidak menggunakan kayu ya, dia menggunakan jaring-jaring aluminium. Dan cara membukanya itu dia bisa buka di satu sisi, dia buka ke bawah seperti ini, sehingga loading-unloadingnya lebih cepat, nggak harus semuanya dari atas, bisa juga dari samping. Yaitu bagaimana supaya fungsi pallet box tetap berjalan, tapi cara loading-unloadingnya bisa semudah wooden pallet. Selanjutnya, kita membahas equipment material handling. Kategori dari equipment ini bisa dibagi menjadi 5, tapi tidak akan semua kita bahas hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah 2 yang paling atas, yaitu yang pertama transport equipment, ya peralatan atau mesin untuk memindahkan material. Lalu yang kedua storage equipment, ya, dimana storage equipment ini untuk menyimpan, ya, untuk membantu proses penyimpanan supaya bisa diambil dengan mudah ketika dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah positioning equipment. Ya, positioning equipment ini untuk memposisikan material ataupun work in process, entah itu di mesin ataupun dimanapun. Ini contohnya sebenarnya udah sedikit kita pelajari di industrial robots. Lalu nanti ada bahas parts feeder, nanti di automated assembly, ada juga hoist dan lain sebagainya. Yang keempat adalah unit load equipment. Ini sebenarnya tadi sudah kita singgung. Nah, untuk unit load ini sebenarnya karena fungsinya itu untuk mengelompokkan untuk dibawa nanti oleh transport dan juga storage equipment, sebenarnya unit load ini nggak selalu
nggak banyak yang terotomasi gitu ya. Karena simpel sekali, hanya seperti box untuk attach ya barang-barang yang perlu dibawa dalam satu kali jalan. Bentuknya kontainer dan juga equipment untuk memindahkan kontainer tersebut. Ini sebenarnya equipment ini sama aja ya dengan transport equipment. Sedangkan yang kelima itu identification and tracking system, seperti yang saya sudah sedikit singgung di awal. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi setiap material, setiap work in process ataupun setiap produk, supaya kita tahu, kita bisa nge-track posisi dia lagi di mana. Dia hilang, kalau ada yang hilang, yang mana yang hilang? Yang mana yang sedang diproduksi? Yang mana yang sudah dikirim ke konsumen? Yang mana sudah terjual? Sekarang kita masuk dulu ke material transport equipment, di mana merupakan kategori equipment yang pertama. Ya, untuk material transport itu dibagi lagi menjadi 5 kategori utama ya, baik itu untuk yang manual maupun yang automated. Ini ada 5 kategori dari transport equipment. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah industrial truck. Ya, industrial truck ini adalah sebuah kendaraan ya, tapi bukan untuk memindahkan manusia, tapi untuk memindahkan material, untuk melakukan material handling ya di dalam sebuah sistem manufacture. Ya, dimulai dari yang paling simpel yaitu non-powered ya. Jadi fungsinya hanya mempermudah yang menjadi pengungkit bagi manusia untuk memindahkan. Ada two-wheel hand truck, ini yang banyak dilihat juga untuk memindahkan galon misalnya, yang paling simpel. Ada yang four-wheel dolly, ada juga yang ini kalau kalian lihat di pasar swalayan cukup banyak di Jogja ataupun di Borma dan lain sebagainya. Dan namanya hand operated low lift pallet truck. Ini spesifik untuk memindahkan palet. Kalau dilihat di sini dia punya mekanisme hidrolik ya. Jadi ketika palet sudah diungkit, dia bisa diangkat sedikit ke atas supaya lebih mudah dibawa. Ya, sehingga manusia bisa lebih mudah membawa palet meskipun beratnya itu sampai ratusan kilogram ataupun sampai tontonan. Bisa kita geser dengan relatif lebih mudah meskipun masih cukup berat. Nah, lalu dikembangkanlah pula yang powered ya. Yang powered ini kendalinya masih dalam akses manusia ya. Manusia harus tetap mengendalikan, tapi sudah self-propelled. Self-propelled itu artinya sudah ditenagai ya. Entah itu pakai tenaga listrik ataupun bensin ataupun lain sebagainya. Ada yang namanya walkie truck ya. Walkie truck ini mirip sekali dengan low lift pallet truck, tapi bedanya dia sudah ditenagai oleh motor ya, oleh motor listrik, sehingga impact-nya manusia nggak perlu menarik ataupun mendorong dengan susah payah. Yang penting dia bisa mengarahkan ya. Lalu ada juga forklift yang seperti kendaraan bermotor ya, dimana forklift ini dia untuk memindahkan palet, dan pergerakannya itu bukan cuma horizontal tapi juga bisa bergerak secara vertikal menggunakan forknya, dia bergerak atas bawah. Dan biasanya forklift juga memiliki transmisi 4-wheel ya. Bukan hanya 2 roda transmisinya, tapi 4 roda. 4 roda bisa melakukan perpindahan, pergerakan, dan juga perputaran ban. Impact-nya supaya ketika kita melakukan handling, perputaran, berbelok misalnya, dia membutuhkan allowance handling yang lebih sedikit daripada kalau misalnya kita menggunakan 2 WD seperti pada mobil-mobil pada umumnya saat ini ya. Jadi roda depan bisa berputar, roda belakang juga bisa berputar, sehingga dia ketika melakukan perputaran ke kanan ataupun ke kiri membutuhkan allowance yang jauh lebih sedikit daripada kendaraan dengan 2 WD. Oke, ada juga yang namanya towing tractor ya, dimana towing tractor ini biasanya seperti kendaraan juga, tapi dia bisa menggunakan trailer yang berkesinambungan. Dia bisa punya lebih dari 1 trailer untuk dibawa sekaligus. Biasanya towing tractor ini untuk membawa material dalam jumlah banyak untuk jarak yang cukup jauh. Sedangkan untuk forklift maupun walkie truck ini banyak digunakan untuk gudang ya, proses pergudangan ataupun memindahkan dari gudang ke proses produksi. Forklift punya keunggulan tadi pergerakan vertikal ya, sehingga dibandingkan dengan walkie truck, kalau kita punya rak yang tertumpuk ke atas, akan lebih mudah menggunakan forklift untuk proses loading dan unloading. Selanjutnya ada yang namanya AGV, Automated Guided Vehicles. Ini adalah sebuah kendaraan ya, yang merupakan modifikasi dari industrial trucks ya, yang sudah bisa bergerak dengan
command tertentu tanpa harus diarahkan oleh manusia. Terprogram, ya, jadi terprogram, independently operated, self-propelled, punya tenaga sendiri, ya, dan defined pathways, sudah terprogram untuk menjalankan fungsinya. Nah, ini adalah salah satu automated material handling yang paling populer di dalam sistem industri, di dalam internal logistik dari sebuah industri. Terdapat 3 tipe AGV berdasarkan bentuknya. Kita akan bahas satu persatu. Ya, ada yang namanya driverless trains. Ini tuh mirip sekali dengan towing tractor, ya. Dimana dia, kalau towing tractor itu dia masih dikendarai, kalau di sini dia udah bisa berkendara dengan sendirinya berdasarkan program yang sudah dimasukkan oleh operator. Dan fungsinya pun kurang lebih mirip seperti towing tractor, ya, untuk membawa barang-barang yang berat dan cukup banyak dalam jarak yang cukup panjang. Selanjutnya ada pallet truck. Pallet truck ini juga mirip dengan, kalau kita lihat di sini, walkie truck, ya, mirip seperti walkie truck. Dia untuk membawa unit load tertentu, ya, entah itu pallet ataupun dus ataupun unit load lainnya. Dan yang ketiga juga sama, masih dalam bentuk unit load, ya, disebut dengan unit load AGV. Ya, bedanya adalah dia tidak punya forks seperti pallet truck, tapi dia akan membawa unit load-nya itu di bagian atas. Dibandingkan dengan pallet truck, unit load AGV ini most favorable. Kenapa? Karena dia kecil. Dia nggak butuh ada fork di belakangnya. Dia nggak perlu ada mesin yang cukup besar dengan kepalanya. Dia cukup kecil, dia bisa membawa unit load-nya di bagian atas produknya, sehingga dia sangat efisien. Karena kecil, dia tidak makan banyak tempat, dia juga membutuhkan energi untuk menopang dirinya, untuk mendorong dirinya sendiri dengan lebih efisien. Maka dari itu saya bisa katakan yang nomor 3 ini most favorable di dunia industri saat ini. Berikut berbagai aplikasi dari AGV. Sebenarnya hampir semua proses material handling internal logistik itu bisa dilakukan, ya, oleh AGV applications. Ini untuk kalian ketahui saja. Lalu AGV juga banyak digunakan di luar sistem manufacture, ya, seperti untuk mail delivery di beberapa negara, ataupun untuk mengantarkan seperti material supplies di industri jasa, di rumah sakit, di restoran, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya teknologi AGV. Nah, untuk teknologi AGV ini ada beberapa cara, ya, beberapa cara kerja AGV. Yang pertama itu embedded guide wires, di mana di sini AGV punya pathways yang sudah diatur. Biasanya ini tertanam di dalam tanah ataupun di permukaan tanah, gitu. Ada yang namanya guide wire. Guide wire ini merupakan konduktor magnetik, di mana ini bisa dibaca oleh AGV, di mana AGV di bagian bawahnya pun dia punya konduktor magnetik, di mana kurang lebih seperti mirip cara kerja motor listrik, ya, di mana induksi magnetik, perpindahan antar kutub magnetik membuat gaya tarik-menarik. Nah, keterbatasan dari sistem yang pertama ini, AGV tidak bisa bergerak tanpa komando dari guide wire ini, dan dia tidak bisa bergerak di luar jalurnya. Yang kedua, ini juga mirip seperti yang pertama, ya. Dia tidak bisa keluar dari jalurnya, pergerakannya terbatas. Kalau yang pertama tadi menggunakan electromagnetic field, yang kedua ini dia menggunakan paint strips, ya. Dia menggunakan sensor warna sebagai instruksi. Misalnya seperti ini, dia punya jalur warna putih. Di pinggir-pinggirnya ada warna hitam supaya ada kontras warna, ya, supaya lebih mudah mengidentifikasi warna. Di bagian bawah AGV ini dia punya sensor warna, ya, di mana dia hanya bisa bergerak berdasarkan warna putih, berdasarkan jalur warna putih. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini yang lebih advance, ya, di mana dia sudah tidak bergerak berdasarkan jalur tertentu, tapi dia bisa bergerak, ya, berdasarkan self-guided. Kenapa bisa self-guided tanpa ada jalur tertentu tadi? Karena dia menggunakan kombinasi dari dead reckoning dan juga laser triangulations. Nah, dead reckoning adalah di mana ban atau roda dari AGV ini punya kemampuan, punya sensor untuk mengkalkulasi jarak berdasarkan perputaran ban tersebut. Jadi kalau satu putaran misalnya 30 cm, kalau dia mau bergerak 2 meter ke depan, dia akan menghitung berapa putaran yang harus saya lakukan.
Dengan demikian, dia bisa melakukan perhitungan kalkulasi sendiri berapa jarak perpindahan dengan mengkonversi menjadi berapa perputaran ban yang harus dia lakukan. Dan di situ ada sensor sehingga sistemnya closed loop ya. Dia bisa mengukur sendiri dia sudah ada di posisi yang tepat atau belum. Nah, selain date reckoning, dikombinasikan juga dengan prinsip laser triangulation. Dengan menggunakan self-guided vehicle ini, biasanya di tembok-temboknya itu ada pemancar laser. Pemancar laser ini akan dibaca oleh si AGV untuk mengukur jarak dari si titik sini ke titik sini berapa, dari titik sini ke titik sini berapa. Nah, singkat cerita, laser triangulation ini bisa digunakan untuk mengukur posisi si AGV relatif terhadap titik laser ditambahkan. Misal, AGV ada di titik sini. Ya, atau AGV ada di titik sini lah ya. AGV adalah perahunya. Perahu ini ingin tahu jarak dari titik perahu ini ke titik L, di mana diketahui panjang dari titik alpha dan titik beta adalah L, dan diketahui juga bahwa sudut yang dibentuk antara sudut alpha dan juga sudut beta adalah sudut alpha dan beta itu sendiri ya. Nah, untuk si perahu atau si AGV bisa mengetahui jarak dari dirinya ke sensor pada tembok ke tegak lurus pada titik ini. Ketika dia tahu jarak dari sini ke sini dan dia tahu sudutnya berapa, ya dia bisa mengukur nilai D sehingga dia bisa tahu jaraknya berapa ke tembok dengan rumus kurang lebih seperti ini ya. Nah, sistem yang keempat adalah coordinates ya, di mana coordinates ini biasanya di bagian lantai itu dia ada sebuah magnet spot ataupun color spot. Ya, color spot misalnya warna putih ataupun warna hitam. Yang pasti kalau color spot dia harus kentara, dia harus kontras dengan lantai lainnya. Ya, banyak juga yang menggunakan magnet spot sih. Dimana di bagian bawahnya AGV ini ada sensor konduktor, sensor magnet ataupun sensor warna. Nah, ketika dia mau berpindah misalnya dari titik 00 ke titik 85, dia akan bergerak. Setiap kali dia membaca adanya magnet ataupun warna, dia akan menghitung 1, 2, 3, 4 sampai koordinat tertentu. Dan dia akan berhenti pada koordinat yang dituju. Maka nanti kalian lihat kalau AGV menggunakan sistem ini, di bagian lantainya itu akan ada titik-titik ya. Entah itu dia itu magnet ataupun color spot. Selanjutnya adalah Zone Control Technology. Nah, di mana AGV dia juga kalau misalnya kita punya banyak AGV, biasanya kita atur zonanya ya. Nggak semua AGV itu bisa bergerak sebebas itu untuk menghindari adanya collision ataupun hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, maka biasanya kita atur zona. Misalnya AGV1 dia itu bertugas untuk area sini ya. Mirip lah seperti manusia bekerja ya. Biasanya area-areanya ditentukan. Nah, biasanya AGV juga punya safety protocol ya. AGV itu punya velocity yang lebih lambat daripada pergerakan manusia. Supaya dia kalau nabrak, amit-amit nabrak manusia, ya manusianya nggak akan kenapa-kenapa gitu. Lalu ada automatic stopping juga jika diperlukan. Ada obstacle detection. Kalau misalnya ada pergerakan di depan dia ataupun ada halangan, dia punya intelligence system untuk berpindah, untuk mengambil keputusan. Lalu kalau sampai 1-3 nggak berfungsi, tetap ada emergency bumper supaya dia nggak rusak ketika bertabrakan dengan objek. Lalu dia juga biasanya ada suara ataupun warna ya. Ataupun cahaya. Ya, untuk membuat manusia aware terhadap adanya AGV. Maka kalau kita nanti kalian kerja praktek misalnya di pabrik-pabrik yang punya forklift ataupun industrial truck ataupun AGV, biasanya dia mengeluarkan cahaya ataupun suara ya. Di satu sisi berisik sih ya kadang gitu, tapi di satu sisi lain itu adalah safety protocol untuk mencegah kita manusia terluka akibat equipment material handling.
Oke, itu tadi AGV ya. Kalau kita lihat menggunakan sistem coordinate. Punya magnet spot di lantainya kalau kalian perhatikan ya. Selanjutnya adalah rail guided vehicles, di mana ini material handling yang bisa bergerak pada rail tertentu ya, sesuai dengan komando yang diberikan. Di mana rail system ini dibagi menjadi dua, ada yang railnya itu di bawah, ya ada juga yang railnya itu di atas atau yang disebut dengan overhead monorail. Ya. Seringkali rail system ini pergerakannya itu sudah terjalur seperti sebagaimana mestinya ya, tapi ada juga yang bisa melakukan perubahan jalur ya. Nah, perubahan jalurnya seperti apa? Kurang lebih prinsip kerja kereta api lah ya. Bisa dibuat jalur seperti ini, ya, ataupun dengan sistem seperti kedua di samping ini ya. Kita memutar, kita punya zona perputaran yang bisa mengatur kemana arah dari material handling tersebut akan bergerak selanjutnya. Selanjutnya conveyor system ya, dimana conveyor system ini sangat banyak digunakan di industri. Ada juga yang non-powered maupun yang powered. Kalau yang non-powered ini tidak ditenagai, dia memanfaatkan tenaga manusia ataupun energi gravitasi yang gratis. Ya, sedangkan yang powered ini ditenagai biasanya oleh motor listrik. Ya, terdapat berbagai conveyor types, ya, ada yang bentuknya roller, ya, ada yang bentuknya skate wheel, ya, ada juga yang bentuknya belt. Ya, belt ini yang most favorable karena bentuknya yang seperti belt, semua bentuk benda kerja bisa dipindahkan. Sedangkan untuk yang roller maupun skate wheel, kadang sulit untuk memindahkan benda-benda yang permukaannya tidak rata. Ya, paling dia terbatas untuk memindahkan benda yang permukaan rata, misalnya dus, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita gunakan powered conveyor, maka biasanya ada motor listrik ya, di mana motor listriknya ini akan memutar drive roll di sini. Dan di sini ada idler roll yang biasanya tidak menggunakan motor, tapi dia akan mengikuti perputaran dari drive roll. Begitu juga pada roller conveyor. Ya, dia menggunakan, kalau dilihat di sini ada seperti jari-jari ya. Jari-jari ini berfungsi untuk membuat satu putaran motor ditransmisikan pada semua roller. Sedangkan untuk yang skate wheel ini biasanya unpowered ya, biasanya menggunakan tenaga manusia ataupun gravitasi. Ya, untuk yang gravitasi ini contohnya untuk memindahkan dari lantai 2 ke lantai 1 misalnya. Lalu selanjutnya ada juga yang bentuknya in-floor tow line. Kurang lebih ada jalur di bagian bawah, di mana si chart di sini punya pin di bawah. Pinnya ini yang ditarik oleh jalur tersebut ya. Ada juga overhead trolley, di mana trolley ini menggantung. Ya, dan ada juga cart on track ya. Cart on track ini dia bentuknya seperti ini ya, kurang lebih. Di mana penggeraknya itu ada di spinning tube di sini. Spinning tube ini akan berputar either clockwise atau counterclockwise. Dan di sini ada roda ya. Rodanya ini akan bergerak dari 0 derajat ke 45 derajat. Kalau dia dalam arah sini 0 derajat, maka dia akan cenderung diam ya, meskipun spinning tube bergerak. Tapi kalau dia digeser 45 derajat ke arah sini, ya maka perputaran dari spinning tube akan membuat conveyor ini akan bergerak, entah itu maju ataupun mundur, tergantung spinning tube-nya bergerak clockwise atau counterclockwise. Namun karena nomor 4 dan 5 ini konfigurasinya lumayan ribet ya, yang most favorable di industri adalah yang belt atau yang roller. Tapi untuk beberapa hal seperti perpindahan ban ataupun velg di sini memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang lebih menggunakan nomor 4 sampai 6. Nah, untuk power conveyor ini bisa dibagi berdasarkan type of motions-nya. Ada yang continuous, dia akan bergerak secara kontinu. Ada yang asynchronous, dia secara berkala akan berhenti dan akan berjalan kembali. Misalnya di assembly ya, continuous assembly, di mana dia punya cycle time-nya itu 20 second, maka setiap 20 second dia berhenti, akan di assembly, lalu akan bergeser lagi 20 second kemudian, dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi lainnya bisa berdasarkan direction-nya. Ada yang single direction, ada yang continuous loop ya, berputar seperti ini sehingga dia bisa dua arah. Ada juga recirculating ya, di mana dia conveyor-nya satu path tapi dia bisa bolak-balik. Ya, tergantung kebutuhan ataupun karakteristik operasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah cranes dan hoist. Nah, ini adalah sebuah kombinasi ya, di mana cranes berfungsi untuk
provide pergerakan horizontal dan hoist secara vertikal. Ini kita lihat contohnya ya. Untuk pergerakan yang linear, kita lihat ada rail di sini, ya, dia bisa bergerak maju mundur kalau terhadap screen kalian, dan ada hoist yang bergerak secara vertikal. Nah, ada juga crane yang pergerakannya rotational dengan penopang di sini, crane berputar, hoist melakukan pergerakan vertikal atas bawah untuk mengambil benda, loading dan juga unloading biasanya. Nah, tipe cranes dan juga hoist ini itu ada yang berbentuk bridge ya, dimana di sini dia punya dua tiang yang statik. Cranes-nya itu bergerak berbentuk bridge ya, seperti ini. Dan ada hoist ya, untuk pergerakan vertikal. Ada juga yang namanya gantry crane. Prinsip kerjanya gantry robot, makanya sama-sama gantry ya. Ada sumbu X, Y, dan juga Z bisa bergerak. Ada juga yang namanya jeep crane. Jeep crane ini ciri-cirinya pergerakan crane-nya itu rotational, bukan linear. Ya, crane dan hoist ini mostly digunakan untuk melakukan material handling untuk benda-benda yang berat biasanya ya, karena dia butuh rangka yang cukup besar. Kalau untuk benda-benda yang kecil, biasanya bisa dihandle oleh industrial truck, AGV, ataupun conveyor. Karena cranes dan hoist ini memang biasanya investmentnya cukup besar ya, karena dia butuh rangka-rangka yang kuat untuk menopang. Maka dari itu spesialisasinya untuk benda-benda yang berat, untuk pergerakan yang pendek maupun yang panjang. Kalaupun tidak berat, yang besar ya, jadi berat ataupun besar. Nah, selanjutnya ini sedikit analisis yang mengenai material transport. Yang lengkapnya memang ada di buku, tidak saya bahas semua karena keterbatasan waktu. Ini adalah cara kita melakukan charting, menggambarkan bagaimana flow material handling. Ya, biasanya digambarkan dengan from to chart untuk menganalisis dan juga network diagram. Dan yang ditulis di sini adalah dalam satuan loads per hour dan juga distance between. Ya, loads per hour itu berapa kali dia harus berpindah selama sejam dan jaraknya. Ya, biasanya ini nanti kalian akan bahas lebih dalam di PTLF untuk mempermudah kita menganalisis kebutuhan material handling kita. Lalu ada juga sedikit perhitungan terkait dengan vehicle based system, bagaimana kita menghitung waktu siklus per delivery per vehicle. Perhitungan ini penting untuk kita bisa menghitung berapa kebutuhan material handling kita, berapa load kerja dari setiap material handling equipment yang berbentuk vehicle based. TC sama dengan TL, TL adalah time to load, plus TU, time to unload, plus ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan dan kembali ke posisi LD per VD ditambah LC per VC. Ya, dimana ini adalah waktu untuk perpindahan menuju dan ini adalah waktu untuk perpindahan kembali. Ya, dimana waktu adalah merupakan distance dibagi dengan kecepatan. Ya, lalu ada perhitungan lainnya, available time per hour per vehicle untuk menghitung kapasitas vehicle kita. Nah, rumusnya AT, available time adalah 60 dikali dengan availability. Availability adalah dalam 60 menit itu kira-kira berapa persen dapat bekerja. Kalau misalnya availability-nya 100%, ya tinggal ditulis 100% ya. TF adalah traffic factor. Andai perjalanannya itu tanpa traffic sama sekali, silakan diisi 100% atau 1. Tapi kalau dia seperti yang tadi Alibaba ya, ada kemungkinan dia itu traffic ya, dia itu berhenti dulu untuk menunggu yang lainnya bergerak. Itu kita hitung berapa persentasenya. Yang I, kalau pakai worker, efisiensinya berapa? Kalau dia pakai AGV mungkin bisa 100% karena tidak pakai worker ya. Tapi kalau dia pakai worker, dari 1 jam itu berapa persen sih? Jangan-jangan kepotong workernya harus makan, harus istirahat, harus ke WC, jadi efisiensinya nggak 100%. Ya, selanjutnya kita bisa hitung juga rate of delivery per vehicle. Berapa yang bisa diantarkan oleh setiap vehicle. Ya, singkat cerita, dari perhitungan-perhitungan tersebut, kita jadi bisa menghitung kita butuh berapa vehicle sih. Kita butuh vehicle apa saja sih di material handling system kita. Nah, selanjutnya kalau pakai conveyor ya. Kalau pakai conveyor, ada yang single direction, ada yang continuous loop. Kita bisa hitung movement time-nya. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan dari satu titik ke titik akhir. Ya, dengan rumus berapa panjang conveyornya
between station dan dibagi dengan kecepatan. Lalu untuk flow rate-nya memiliki rumus berapa jumlah part ya, per carrier-nya. Ya, jadi kalau dalam unit load, berapa jumlah part-nya dalam sebuah unit load. Lalu dikalikan dengan VC, kecepatan konveyor, dibagi dengan SC, ya, berapa jarak antar carrier, berapa jarak antar unit load. Kalau kita pakai pallet atau kalau kita pakai tote box, berapa jarak antar titik pusat tote box. Ditambahkanlah flow rate. Oke, lalu untuk yang continuous loop, kita bisa hitung total time per loop, ya, dengan rumus yang hampir serupa sebenarnya dengan yang sebelumnya. Lalu total part di dalam sistem, kita juga bisa hitung ya dengan rumus jumlah part per carrier. Kalau kita pakai tote box, berapa jumlah part dalam tote box tersebut. Ya, lalu ada berapa jumlah carrier di dalam sistem, lalu dikalikan berapa jaraknya, dibagi dengan L, panjang conveyor loop. Didapatkanlah berapa total part di dalam sistem yang sedang aktif. Nah, selanjutnya di part yang kedua kita akan bahas mengenai storage system. Silahkan kalian beristirahat dulu sejenak sebelum lanjut nonton video, menyaksikan dan juga mempelajari video part yang kedua. Terima kasih.